Baru 16 tahun, tapi sudah berani tampil di level senior. Matthew Baker, bek kiri keturunan Batak ini, bikin gebrakan besar dengan debut di tim utama Melbourne City. Bukan cuma main, tapi dipercaya jadi starter penuh selama 90 menit di ajang resmi Australia Cup. Di sisi lain, pelatih Nova Arianto lagi sibuk mematangkan timnas U17 lewat pemusatan latihan panjang di Bali, Medan, sampai nanti ke Spanyol dan Dubai. Satu demi satu wajah baru dan pemain diaspora bermunculan, termasuk wonderkid yang belum lama ini menjebol gawang Akademi Barcelona. Kalau melihat materi yang ada sekarang, Garuda Muda seolah kirim sinyal. Kami datang ke Piala Dunia U17 Qatar bukan sekedar pelengkap, tapi siap bikin kejutan besar. Across the oceans wide on Fakeside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise. Namanya mulai ramai dibicarakan setelah membuat debut sensasional di tim utama Melbourne City FC. Matthew Baker, pemain timnas Indonesia U17 yang baru berusia 16 tahun, dipercaya pelatih untuk turun sebagai starter di babak 32 besar Australia Cup 2025 melawan APIA Leichhardt. Di laga itu, Baker yang berposisi sebagai bek kiri tampil berani. Ia mencatatkan 52 operan sukses dengan akurasi 85%, membuat satu umpan kunci bahkan melepaskan satu tembakan. Dari sisi bertahan, dia juga tampil solid dengan 2 blok, 2 sapuan, dan 5 kali merebut bola dari lawan. Baker tampil penuh selama 90 menit meskipun Melbourne City harus tersingkir usai kalah 0-2. Debut ini tetap jadi tonggak penting dalam karirnya. Ya, nilai pasarnya sekarang disebut mencapai 4,78 miliar rupiah. Dan dengan usianya yang masih sangat muda, angka itu bisa saja terus melonjak. Yang menarik, perjalanan Baker menuju titik ini nggak instan. Sejak umur 14 tahun, dia sudah dipercaya bermain di level atas di usianya. Bahkan sempat dipanggil ke timnas Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tapi ia menolak dan memilih membela merah putih. Pilihan tersebut berbuah manis karena bersama timnas U17 ia sukses mengantarkan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Setelah debut gemilang Matthew Baker di Australia, perlahan publik juga tertuju ke agenda besar Timnas Indonesia U17 yang sedang menggelar pemusatan latihan di Bali sejak 7 Juli 2025. Pelatih Nova Arianto memanggil 34 pemain, termaksud 9 nama diaspora yang saat ini berkarir di luar negeri. Mereka diharapkan membawa pengalaman dan kualitas permainan Eropa maupun Australia untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Dunia U17 Qatar nanti. Salah satu yang jadi sorotan adalah Feike Müller, bek tengah tangguh berdarah Maluku yang kini bermain untuk Willem II Tilburg U17 di Belanda. Feike adalah produk akademi bergengsi yang pernah melahirkan nama-nama besar seperti Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong. Posturnya ideal, permainannya disiplin dan punya visi bertahan yang matang untuk usianya. Lalu ada Eizer Jacob, gelandang bertahan pekerja keras yang kini membela Sydney FC 2 di Australia. Eizer bukan nama baru di radar tim pelatih karena ia pernah ikut seleksi timnas U16 untuk Piala AFF 2024. Kali ini kesempatan kedua datang dan ia siap membuktikan diri. Yang tak kalah menarik adalah Lionel Detroit, gelandang serang kreatif dengan darah Indonesia Kamerun. Karirnya cukup berwarna, pernah bersinar di Indonesia Junior League 2022. Lalu bermain di Akademi Stade Brestois di Ligue 1 Prancis. Hingga kini memperkuat Palermo U17 di Italia. Lionel juga pernah merasakan seleksi di tim muda AS Roma dan dikenal punya fisik kuat serta kemampuan menusuk pertahanan lawan. Selain 3 nama tadi, Nova Arianto juga memanggil Floris De Pacter, gelandang produktif milik SC Telstar yang musim lalu mencatatkan rekor luar biasa 15 gol dan 15 assist dari 40 pertandingan. Angka itu bukan hanya menunjukkan ketajamannya, tapi juga kreativitasnya dalam membangun serangan. Bahkan Floris sudah sempat debut di tim U21 klubnya, sebuah prestasi yang jarang dicapai pemain seusianya.
Kemudian ada Nohan Pohan, gelandang berdarah Batak Finlandia yang kini bermain untuk NAC Breda. Meskipun masih sangat muda, Noha dikenal fleksibel di berbagai posisi tengah. Bisa jadi gelandang bertahan, gelandang tengah, atau bahkan gelandang serang. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi kartu truf penting untuk masuk skuad akhir. Tidak ketinggalan, Jona Gaseling, gelandang FC Emmen yang menjulang dengan tinggi 190 cm. Postur dan kekuatan fisiknya menjadikan Jona dominan di duel udara. Sementara kemampuannya mengatur tempo membuatnya bisa menjadi jangkar di lini tengah. Dengan kaki kanan dominan dan visi permainan yang matang, ia berpotensi jadi tembok sekaligus mengatur ritme permainan. Ada juga Azadin Ayub, winger cepat berdarah Maroko Cirebon yang pernah menimba ilmu di Akademi Barcelona Norwegia. Kecepatan dan kelincahannya di kedua sisi sayap membuat Azadin jadi ancaman konstan bagi bek lawan. Ia bisa menyerang dari kiri maupun kanan, memanfaatkan kaki kanan kuatnya untuk melepas tembakan atau umpan silang tajam. Berikutnya ada Deston Hoop, winger kanan milik SC Telstar yang berdarah Belanda, Suriname, dan juga Indonesia dari garis keturunan Maluku. Musim lalu, Deston tampil gemilang bersama Epense Boys dengan torehan 5 gol dan 8 assist di Liga U16 Belanda. Performanya yang konsisten membawanya promosi ke SC Telstar, klub yang terkenal rajin memberikan menit bermain untuk pemain muda. Lalu Nicolas Mjøsund, winger lincah berdarah Solo yang kini membela Akademi Rosenborg BK di Norwegia. Meskipun baru berusia 15 tahun, Nicolas langsung mencuri perhatian musim ini dengan torehan 5 gol dan 1 assist hanya dari 4 laga. Kemampuannya menusuk dari kedua sisi sayap dan insting golnya membuatnya jadi salah satu pemain termuda yang paling menjanjikan di skuad ini. Dan yang tak kalah menarik adalah Miroslav Fernando Momor, striker muda berdarah Manado yang kini berkiprah di Spanyol bersama Spain Soccer Academy. Baru-baru ini ia mencatatkan momen spesial dengan menjebol gawang Akademi legendaris Barcelona, La Masia. Gol ini jadi bukti ketajamannya. Meskipun timnya kalah di laga tersebut, Miroslav pernah menimba ilmu di Atletico Madrid dan sempat masuk radar timnas U16, namun terhenti karena masalah kesehatan. Kini setelah 10 bulan berproses di Eropa, ia kembali menunjukkan potensinya untuk bisa masuk skuad Piala Dunia U17 nanti. Skuad Garuda Muda saat ini tengah ditempa habis-habisan dalam pemusatan latihan atau TC di Bali sejak 7 Juli lalu dan akan berlangsung hingga 6 Agustus 2025 mendatang. Program ini bukan sekedar latihan rutin, tapi fokus pada peningkatan konsentrasi, fisik, teknik, hingga taktik yang benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi persaingan di level dunia. Begitu TC di Bali selesai, tim langsung terbang ke Medan untuk agenda uji coba internasional menghadapi 3 lawan yang sama-sama akan tampil di Piala Dunia U17 2025, yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Uji coba ini jadi momen penting bagi pelatih Nova Arianto untuk mengkerucutkan skuad menjadi 30 pemain terbaik. Persiapan tidak berhenti sampai di situ. Garuda Muda juga sudah dijadwalkan melanjutkan TC ke 3 lokasi strategis lainnya, Spanyol, Yogyakarta, dan Dubai. Di sana, level uji coba akan meningkat, sekaligus menjadi ajang terakhir menentukan siapa saja yang layak masuk skuad final menuju Piala Dunia U17. Di Qatar nanti, Indonesia tergabung di grup H bersama juara 4 kali Brazil, tim tangguh Honduras, dan Zambia yang dikenal punya fisik luar biasa. Tantangannya jelas berat, tapi dengan campuran pemain lokal terbaik dan diaspora berbakat, peluang untuk bersaing tetap terbuka lebar. Hanya saja saat ini masih ada beberapa pemain diaspora yang belum bergabung karena urusan sekolah di negara masing-masing. Mereka adalah Lucas Lee dari Amerika Serikat dan kiper Mike Rajasa dari Belanda. Nova Arianto menegaskan bahwa pintu untuk mereka tetap terbuka, asalkan kondisi fisik dan performa mereka sesuai standar tim. Jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Timnas Indonesia U17 kini berada di jalur yang tepat. TC di Bali menjadi fondasi penting. Uji coba di Medan akan menguji mental dan rangkaian persiapan di Spanyol, Yogyakarta, hingga Dubai akan memoles kualitas hingga ke level tertinggi.
Skuad ini punya kombinasi yang jarang dimiliki, bakat lokal yang teruji di kompetisi dalam negeri, ditambah deretan wonderkid diaspora yang membawa pengalaman sepak bola Eropa, Australia, hingga Amerika. Bahkan ada yang sudah mencetak gol ke gawang akademi terbaik dunia seperti La Masia milik Barcelona. Grup H memang berat, apalagi harus menghadapi Brasil, Honduras, dan Zambia. Tapi sejarah selalu mencatat, kejutan terbesar lahir dari tim yang tak pernah dianggap unggulan. Garuda Muda punya senjata itu. Semangat juang, kerja keras, dan darah petarung yang mengalir di setiap pemainnya. November nanti, mata dunia akan melihat bukan sekedar timnas U17 yang tampil di panggung dunia, tapi Indonesia yang berdiri tegak melawan raksasa. Dan ingat, para wonderkid ini bukan hanya bertarung untuk Piala Dunia U17, tapi juga meletakkan fondasi untuk mimpi yang lebih besar, membawa timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2030.